Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Adapun materi kita di bab yang kelima ini adalah perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Sebelum kita membahas tentang perjuangan dakwah Nabi Muhammad di Mekah, terlebih dahulu kita mempelajari tentang sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan di hari Senin, kurang lebih tahun 571 Masehi, Siti Aminah atau sang ibunda melahirkan seorang anak laki-laki. Dengan penuh rasa bahagia, Abdul Muthalib atau kakeknya menggendong bayi tersebut dan dibawa ke Ka'bah, dan bayi tersebut diberi nama Muhammad. Nabi Muhammad sendiri lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya, Abdullah bin Abdul Muthalib, wafat saat Nabi Muhammad SAW masih berusia 6 bulan di dalam kandungan ibunya. Dan di hari ke-8 dari kelahirannya, beliau diserahkan kepada Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad untuk diasuh dan disusukan. Pada keluarga Bani Sa'ad inilah Nabi diasuh selama 5 tahun. Beliau belajar bahasa Arab murni dan belajar sifat-sifat terpuji yang terpatri dalam jiwa dan pribadinya. Saat Nabi berusia 6 tahun, ibundanya wafat sewaktu pulang dari berziarah di makam ayahnya. Beliau kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Hanya 2 tahun beliau diasuh, tak lama kakeknya Abdul Muthalib pun meninggal dunia saat Nabi Muhammad berusia 8 tahun. Kemudian beliau diasuh lagi oleh pamannya Abu Thalib, dan dalam usia 10 tahun beliau sudah dapat bekerja, menggembala ternak, dan di usia 12 tahun beliau sudah membantu pamannya untuk berniaga atau berdagang. Suatu ketika, pada saat itu Nabi berusia 12 tahun. Nabi diajak oleh pamannya berniaga ke Basrah di wilayah Syria besar. Ketika kafilah dagang mereka sampai di kota Basrah, seorang pendeta terkenal di masa itu, yaitu namanya Buhairah, menghampiri Abu Thalib dan mengatakan, "Aku mengenali anak muda ini sebagai sosok yang kelak akan dinobatkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Hal ini telah tertuliskan jelas dalam kitab-kitab kami." Buhairah selanjutnya menyarankan kepada Abu Thalib untuk melindungi anak muda ini dari orang-orang Yahudi, dan lebih baik bawa ia ke Mekah. Abu Thalib pun menuruti saran dari pendeta itu. Di situ Buhairah telah melihat tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad SAW. Pada usia 25 tahun, Nabi mendagangkan barang dagangan Siti Khadijah untuk dibawa ke Syam atau Syria. Dengan kejujuran dan kemampuannya, Muhammad mampu mendagangkan barang-barang Khadijah dengan memperoleh keuntungan yang lebih banyak dari orang yang mendagangkan sebelumnya. Keberhasilan dagang Nabi Muhammad ini disebabkan oleh pribadi yang mulia berikut ini. Yang pertama, beliau memiliki pendirian yang teguh, memiliki semangat kerja yang tinggi, memiliki kejujuran yang luar biasa, menjunjung tinggi amanah, menyamakan pelayanan terhadap pembeli, mampu menghadapi segala macam rintangan dan cobaan di dalam perjalanan ketika pergi berniaga. Yang ketujuh yaitu Nabi Muhammad memiliki sifat percaya diri.
Itulah yang membuat Siti Khadijah tertarik dan akhirnya menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah pada saat usia beliau 25 tahun, sedangkan Khadijah di usia 40 tahun. Dan dikaruniai 7 orang anak, yaitu Ibrahim, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Nabi Muhammad merasa resah atas perilaku yang dialami oleh kaum Quraisy yang penuh dengan kejahiliaan, sehingga beliau sering melakukan uzlah atau mengasingkan diri. Pada tanggal 17 Ramadan, saat itu Nabi berusia 40 tahun, tempatnya di Gua Hira. Datanglah malaikat Jibril menghampiri beliau seraya berkata kepadanya, "Iqra, bacalah." Dengan terkejut, Muhammad menjawab, "Saya tidak dapat membaca." Ia merasa seolah malaikat itu memeluknya dengan sangat erat sampai beliau susah untuk bernafas. Kemudian dilepaskan lagi oleh malaikat itu, seraya berkata lagi, "Iqra, bacalah." Masih dalam ketakutan akan dipeluk erat lagi oleh malaikat itu. Lalu kemudian malaikat itu melanjutkan, "Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Malaikat Jibril membacakan Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian beliau pun mengikuti bacaan tersebut. Lalu malaikat Jibril pun pergi setelah kalimat itu terpatri dalam hati Nabi. Namun ia masih merasa ketakutan sambil bertanya-tanya pada dirinya, apa gerangan yang dilihatnya. Semenjak wahyu yang pertama ini turun, menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW dipilih dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi utusannya atau seorang rasul. Setelah wahyu yang pertama turun, malaikat Jibril tidak muncul lagi untuk beberapa lama. Sementara Nabi Muhammad SAW terus menantikan wahyu berikutnya dan selalu datang ke Gua Hira. Dan dalam keadaan menanti itulah turun wahyu yang kedua, yaitu Quran surah Al-Muddathir ayat 1-7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, warrujza fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa lirabbika fasbir. Dengan turunnya Quran surah Al-Muddathir ayat 1-7, Rasulullah mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi mulai mengajak keluarganya dan orang-orang yang terdekat dengannya. Tujuannya agar mereka lebih dahulu percaya kepada seruan yang mengikutinya. Tempat yang beliau pilih untuk berdakwah adalah rumah Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Akhzumi. Dan orang-orang yang pertama kali memeluk Islam atau yang dikenal dengan As-Sabiqunal Awwalun, mereka adalah Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, Ummu Aiman, Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud, dan yang lainnya. Pada hari ini materi kita cukup sampai di sini saja. Insya Allah kita akan lanjut minggu depan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.